Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi identitas trigonometri setengah sudut. Nah, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi identitas trigonometri sudut rangkap. Jadi, untuk bisa memahami video ini, saya harap kalian mempelajari dulu materi yang sudut rangkapnya ya. Nah, oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas materi identitas sinus setengah sudut. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini ada hubungannya dengan materi identitas trigonometri sudut rangkap, terutama kosinus sudut rangkap ya. Dalam hal ini saya gunakan cos 2A. Di mana cos 2 itu kan ada tiga bentuk. Nah, yang untuk mendapatkan rumus sinus setengah sudutnya, saya akan menggunakan persamaan cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, berikutnya yang akan kita fokuskan adalah mencari nilai dari sin A-nya, sehingga min 2 sin kuadrat A ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Dari min 2 sin kuadrat akan menjadi positif 2 sin kuadrat sama dengan 1, berarti cos 2A nya pindah ke sebelah kanan ya. 1 min cos 2A. Nah, jadi kita tinggal lanjutin aja, kita hilangkan duanya dengan cara membagi kedua ruas, sehingga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A per 2. Nah, di sini untuk mendapatkan sin A-nya, kita tinggal tarik akar ya. Jadi sin A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos 2A per 2. Kenapa ada plus minus? Karena sebelumnya adalah sin kuadrat ya. Jadi min atau plus dikuadratkan akan menjadi positif. Nah, lalu di mana letak setengah sudutnya? Nah, sebenarnya ini sudah menggambarkan setengah sudutnya. Maksudnya gini, di sini diketahui cos 2A, kita mencari sinus setengah dari 2A, itu berapa? Sin A. Gitu. Jadi misalkan sini cos 2A, ya setengah dari 2A berapa? Sin A. Jadi misalkan sini cos 4A, maka setengah 4A berapa? Sin 2A, seperti itu. Atau saya juga bisa buat seperti ini. Nah, saya misalkan nih, 2A-nya itu dengan alfa, ya, dengan alfa, maka A-nya akan menjadi apa? Nah, A-nya akan menjadi setengah alfa. Nah, ini biar kelihatan aja simbol setengahnya, ya. Nah, lalu berikutnya kita ganti aja deh. Jadinya sin A menjadi apa? Sin setengah alfa. Sama dengan plus minus akar 1 min cos 2A menjadi apa? Cos 2 alfa per 2. Nah, ini maksud dari rumus sinus setengah sudut. Jadi nanti biasanya soalnya akan diberitahu, misalkan seperti ini. Kita tahu cos berapa ya pakainya? Cos 60 deh. Cos 60 itu adalah berapa? Setengah kan? Nah, misalkan kita ingin mencari sin ya. Sin setengah dari 60. Berapa setengah dari 60? 30 ya. Jadi misalkan kita menggunakan rumus sinus setengah sudut ini untuk mendapatkan nilai dari sin 30. Jadi kalau saya lanjutin sini, sin 30, nah 30 kan setengah dari 60 ya. Nah, sama dengan plus minus. Nah, di sini kan tandanya bisa plus bisa min, tergantung dari setengah A-nya ini, setengah alfanya ini. Ya, dalam hal ini 30 derajat. Sin 30 derajat. Tapi kalau 30 derajat itu berada di kuadran 1, maka sin-nya bertanda apa? Bertanda positif. Maka tandanya jadi positif, jangan negatif ya. Nah, jadi nanti tanda ini kita yang menentukan. Jangan gunakan kedua-duanya, tapi kita yang menentukan. Berarti positif. Kalau positif kan kalian bisa nggak perlu dibuat ya, biarin aja langsung akar gini, akar 1 min cos alfa ya, atau 2 kalinya 30 setengah alfa kan 2 kalinya, berarti cos 60 per 2. Nah, sini kita akan mengecek benar nggak sih sin 30 itu nilainya ya bisa didapatkan dengan cara rumus sinus setengah sudut ini. Kalau kita lanjutin, ini jadinya apa? 1 dikurang cos 60 berapa? Setengah ya. Nah, setengah dibagi 2 gitu. Oke, langsung aja jadinya sin 30 sebelahnya ya. Akar 1 kurang setengah berapa? Setengah ya. Nah, setengah dibagi 2. Oke, ini setengah dibagi 2 kan seperempat ya.
Jadinya adalah 1/4. Itu adalah sin 30 derajat. Sehingga berapa sih akar sin 1/4? Nilai adalah setengah. Nah, pertanyaannya, benar nggak nilai sin 30 sama dengan setengah? Benar kan? Nah, jadi seperti itu sih nanti cara penggunaan dari rumus sinus setengah sudut ini ya. Jadi di sini setengah alfa, di sini alfa. Nah, kalau ini setengah alfanya 30, maka alfanya adalah 60 derajat. Jadi misalkan kalau kalian ingin mencari sin 45, misalkan sin 45, berarti sin 45 sama dengan apa? Plus, pasti bukan min ya, plus akar 1 min cos 2 kali 45, 90/2. Nah, misalkan kalau kalian ingin mencari sin 22,5, nah, tandanya apa? Plus akar berapa? 1 min cos, ya cos 2 kali ada 2,5, cos 45/2, seperti itu. Nah, lalu kapan tandanya negatif, Pak? Nah, kapan tandanya negatif ya? Misalkan kalau kita mencari sin berapa ya? Kuadran 3 gitu ya. Misalkan kayak mencari sin 210 derajat misalnya ya. Maka 210 derajat kan itu ada di kuadran 3, sehingga tandanya harus minus akar 1 min cos. Nah, 2 kalinya 210 adalah 420 dibagi 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti tandanya itu sesuai dengan ini, setengah alfanya atau setengah sudutnya. Jadi jangan buat keduanya ketika mencari nilainya ya. Oke, seperti itu untuk identitas atau rumus sinus setengah sudut. Kita lanjutkan ke identitas atau rumus kosinus setengah sudut. Ini sama, kita awali dari kita awali dari cos 2A. Nah, untuk mencari identitas kosinus setengah sudutnya kita gunakan bentuk 2 cos kuadrat A min 1. Ini sama dengan sinus, kita fokus mencari nilai dari cos A-nya. Sehingga 2 cos kuadrat A dapat kita tulis menjadi 1 tambah cos 2 alfa ya. Nah, dari sini kita bisa bagi kedua ruas dengan 2. Jadinya cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A/2. Sehingga cos A-nya sama dengan tadi, ada plus minusnya ya. Plus minus akar 1 tambah cos 2A/2. Nah, saya gunakan cara yang sama, di mana misalkan 2A dengan alfa, lalu 2A-nya alfa, 2A-nya alfa, maka A-nya adalah setengah alfa. Maka jadinya cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa/2. Jadi dari sana awal atau asal rumus kosinus setengah sudut. Oke, jadi misalnya mau pakai contoh mencari cos berapa? Misal saja ya, misal kita ingin mencari nilai dari cos 120 deh. Misal kita ingin mencari cos 120. Saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Nah, jadi cos 120 sama dengan, nah, plus atau minus di sini. Plus atau minus kita cek 120 itu di kuadran berapa? Itu ada di kuadran 2 ya. Nah, jadi untuk cos di kuadran 2 tandanya apa? Tandanya negatif. Seperti itu. Lalu 1 tambah, nah, cos 2 kalinya ini ya. Nah, 2 kalinya 120. Berapa 2 kalinya? Adalah 240 derajat dibagi 2, seperti itu. Ini cuma menunjukkan cara penggunaannya aja ya, tapi nanti kan nggak mungkin soalnya nyuruh kalian nyari cos 120. Nah, pasti mencari nilai cos yang lain yang nilainya tidak sudut istimewa. Kalau kita lanjutin, nah jadinya 1 ditambah ini akar ya. Nah, cos 240 itu di kuadran berapa ya? Di kuadran 3 pasti ya. Nah, kuadran 3 berarti nilai dari cos 240 itu adalah min berapa? Nah, min setengah. Oke, dibagi 2. Jadi kita lanjutin, maka cos 120 sama dengan min akar 1 kurang setengah itu berapa? Setengah ya. Setengah lalu dibagi 2. Nah, ini kan sama aja kayak min setengah bagi 2 seperempat kan? Seperempat. Nah, maka di sini cos 120-nya adalah min akar seperempat, setengah. Nah, benar nggak? Cos 120 sama dengan min setengah? Oke, benar. Seperti itu. Nah,
Nah, itu contoh penggunaan dari rumus kosinus setengah sudut ya. Jadi nanti biasanya yang sering bingung itu adalah sini menggunakan tanda plus ataupun minnya. Ingat itu tergantung dari ini ya, cos berapa yang kita cari. Kalau sama kata tadi kalau mencari cos 30 berarti tandanya plus akar 1 tambah cos 2 kalinya 60 per 2. Kalau misalkan kalian mencari cos 300 kuadran 4 ya, ya udah cos kuadran 4 kan positif, positif juga. 1 tambah cos 600 per 2. Misalkan kalau kalian mencari cos 200, nah, berarti itu di kuadran berapa? Ini berada di kuadran 3 ya. Nah, berapa cos 200 tandanya? Min ya, berarti min akar 1 tambah cos 400 dibagi 2. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, nah ini yang terakhir ya, identitas tangen setengah sudut. Jadi ini rumus untuk tannya. Nah, di sini kita tahu bahwa tan itu perbandingan sin dengan cos, sehingga tan setengah alfa juga sin setengah alfa bagi cos setengah alfa. Nah, kita sudah tahu tadi rumusnya bahwa sin setengah alfa itu adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Lalu cos setengah alfanya juga plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Sehingga di sini plus minus bagi plus minus ya, nanti hasilnya pasti plus minus juga, cukup plus sekali aja. Lalu ini kita bisa sederhanakan ya, per 2-nya ini kita bisa sederhanakan menjadi tinggal akar 1 min cos alfa per akar 1 tambah cos alfa. Ya udah, cuma segini aja nanti cara untuk mendapatkan rumus tangen setengah sudut. Misalkan saja ya, nah, misalkan kita mencari nilai dari tan berapa, kita pakai biar angkanya enak ya, misalkan tan 45 derajat gitu. Tapi anggap setengah alfa ya ini adalah 45 derajat. Nah, berarti cara kita nentuin tandanya 45 itu dikurangi 1, berarti tandanya positif ya. Oke, habis itu jadinya ini akarnya bisa dijadiin satu gini ya, thread. Berarti 1 min cos 2 kali 45 berapa? 90 per 1 ditambah cos 2 kali 45, yaitu juga sama 90 derajat. Nah gitu, ini cuma cara menggunakannya saja ya. Jadi ya adalah nanti 1 dikurang cos 90 berapa? Cos 90 itu adalah 0 dibagi 1 tambah 0, jadinya positif. Saya nggak buat lagi deh, 1 kurang 0 1, 1 tambah 0 1, jadinya berapa? 1. Tan 45 apakah benar nilai sama dengan 1? Benar. Nah seperti itu. Jadi begitu cara menggunakan rumus tangen setengah sudut ya. Nah ini nanti jadinya seperti ini. Nah jadi nanti ingat, tanda plus minusnya itu tergantung nilai dari sudut berapa yang dicari. Misal mau nyari tan 100, 100 itu di kuadran 2, maka pakai tanda apa? Pakai tanda min ya. Min apa? 1 dikurang cos 2 kalinya 200 per 1 tambah cos 200. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi segitu saja materi untuk identitas trigonometri setengah sudut. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan contoh soal.